Kena epic comeback berkelas dari Timnas Indonesia, Federasi Sepak Bola Argentina langsung bikin pengakuan dan sindiran begini. Gak main-main dan tanpa ampun, Shin Tae-yong langsung bikin keputusan tegas dan berani di TC perdana Timnas Indonesia jelang bertandang ke Arab Saudi. Bikin kaget. Bek Timnas Indonesia malah kena hujatan gara-gara hal sepele ini. Kena epic comeback berkelas dari Timnas Indonesia, Federasi Sepak Bola Argentina langsung bikin pengakuan dan sindiran begini. Asosiasi Sepak Bola Argentina, AFA, merespons dengan cara yang cukup menohok usai Tenggo Muda ditaklukkan Timnas Indonesia U20. Kejutan terjadi pada hari pertama turnamen Seoul Earth On Ice Cup 2024 usai Timnas Indonesia U20 menaklukkan Argentina. Timnas Indonesia U20 secara mengejutkan berhasil mengalahkan Argentina dengan skor 2-1 di Stadion Mokdong, Rabu 28 Agustus. Unggul lebih dulu melalui gol Mirko Juarez Gemlich pada menit ke-17, La Albiceleste akhirnya harus menerima kekalahan di akhir laga. Gol dari Kadek Arel, 75, dan Mauri Simon, 78, membawa Garuda Muda comeback atas Argentina di pertandingan tersebut. Hasil tersebut mengejutkan banyak pihak karena Argentina merupakan unggulan untuk bisa meraih kemenangan. Apalagi, dengan status Argentina yang saat ini berada di urutan nomor 1 ranking FIFA dan juara Piala Dunia 2022. Menariknya, akun media sosial dan website resmi AFA tidak mengunggah hasil pertandingan melawan Timnas Indonesia U20. Bahkan, kolom komentar di akun Instagram resmi AFA pun dipenuhi oleh netizen Indonesia yang bertanya soal hal tersebut. Akan tetapi, beberapa jam setelah pertandingan berakhir, AFA akhirnya mengunggah sebuah konten di akun Instagramnya. Mereka justru membagikan keberhasilan Timnas Argentina ketika meraih medali emas Olimpiade Athena 2024 lalu. Menuju 20 tahun juara sempurna, Argentina di Athena 2004. Bunyi takarir foto yang dibagikan AFA di akun Instagramnya. Pada ajang tersebut, Argentina yang dilatih pelatih legendaris Marcelo Bielsa memang tampil sangat dominan dan luar biasa, 6 kemenangan, 0 seri, 0 kekalahan, 17 gol mendukung, dan 0 kebobolan, bunyi takarir foto tersebut. Carlos Tevez yang kala itu masih belia mampu tampil gemilang dengan menyandang status top skor. Dengan Carlos Tevez sebagai pencetak gol, 8, Jerman Lux di busur tak terkalahkan, Marcelo Bielsa di bangku cadangan dan skuad yang tak terlupakan, medali emas pertama untuk sepak bola pria Argentina, sambungnya. Hal ini seolah menjadi sindiran bagi Indonesia yang sempat nyaris tampil di Olimpiade Paris 2024 sebelum kalah dari Gini pada laga playoff. Gak main-main dan tanpa ampun, Shin Tae-yong langsung bikin keputusan tegas dan berani di TC perdana Timnas Indonesia jelang bertandang ke Arab Saudi. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berbicara belak-belakan di hadapan orang Korea Selatan bahwa dia tak segan langsung mencoret pemain jika orang itu berbohong. Shin Tae-yong memang diketahui memiliki cara tersendiri dalam melatih Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut tak hanya tegas dalam kedisiplinan. Namun, mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut mengaku ada sifat yang paling tidak dia sukai dari pemain. Shin mengatakan bahwa dia paling tidak suka apabila tahu ada pemain yang berbohong. Pelatih berusia 53 tahun tersebut berbagi cerita soal mentalitas dan hal yang tidak disukainya. Mantan pelatih Seongnam Ilhwa Chuma itu secara terang-terangan membeberkan hal yang tak disukai di YouTube Genius Rehabilitation Cheonjae.
Dalam unggahan terbaru salah satu YouTuber Korea Selatan, Yoon Cheon-jae itu, pelatih timnas Indonesia berbagi pengalaman. Dia menceritakan pengalaman pada momen awal melatih timnas Indonesia. Shin berbagi cerita saat pemusatan latihan, TC, timnas Indonesia dilakukan dan tepat saat pagi hendak sarapan, dia menyadari ada pemain yang tidak terlihat. Dia pun bertanya-tanya kemana pemain yang tak ada ini dan akhirnya mengetahui bahwa sang pemain pergi karena kakeknya meninggal dunia. Mantan asisten pelatih Queensland Roar tersebut mengatakan saat dia mengetahui ada pemain yang langsung pergi karena kakeknya meninggal dan tidak mengajukan izin meninggalkan TC. Hal itu membuatnya terkejut. Shin Tae-yong mengaku bahwa dia terkejut dan tidak memahami situasi ini karena pemain tersebut tidak meminta izin. Kemana dia? Ternyata dia pergi dini hari karena kakeknya meninggal tanpa memberitahu pelatih, ujar Shin Tae-yong. Padahal sedang dalam pelatihan tim nasional tetapi dia pergi begitu saja karena kakeknya meninggal. Bagaimana bisa tidak memberitahu pelatih? Setidaknya meminta izin. Biasanya tidak pernah terjadi hal seperti itu. Bagian itu yang saya tidak paham. Setelah kejadian itu ternyata ada pemain lain yang juga mengatakan bahwa kakeknya meninggal. Namun, dalam 2 pekan setelah itu, sang kakek terlihat di lapangan dan Shin Tae-yong mengetahui pemain tersebut berbohong. Situasi ini membuat Shin Tae-yong berdecak keheranan karena pemain tersebut berbohong. Ada juga pemain lain yang bilang kakeknya meninggal, kata Shin Tae-yong. Tetapi 2 minggu kemudian kakeknya muncul di lapangan. Astaga, jelas Shin sambil mengelengkan kepala. Situasi itu membuat Shin Tae-yong makin tegas kepada skuad Garuda untuk tidak berbohong. Dia bahkan mengaku tidak bisa mentolerir kebohongan karena apabila hal itu dilakukan, akan ada kesalahan yang ditutupi. Menurutnya, hal ini sesuatu yang buruk sehingga kebiasaan tersebut harus diubah. Untuk mengubah hal ini, Shin mengaku dengan tegas langsung mencoret pemain dari timnas Indonesia apabila diketahui berbohong. Shin mengaku sudah ada sekitar 10 pemain yang dicoret karena masalah ini. Mantan pemain timnas Korea Selatan tersebut dengan tegas mengatakan bahwa dia tak peduli seberapa bagus pemain tersebut. Bikin kaget. Bek timnas Indonesia malah kena hujatan gara-gara hal sepele ini. Pemain timnas Indonesia Pratama Arhan dihujat netizen karena dianggap berkelakuan tak etis saat nonton timnas Indonesia U20 versus Argentina di Seoul Earth on Ice Cup 2024, Korea Selatan, Rabu, 28 Agustus 2024, kemarin. Pratama Arhan dihujat setelah isu perselingkuhan sang istri Azizah Salsha. Hujatan itu dilemparkan akun Instagram yang membahas isu sepak bola Indonesia Garuda Revolutin Football. Foto Pratama Arhan diabadikan akun itu lewat layar televisi. Terlihat Arhan duduk mengangkang dengan mengangkat kaki di bangku penonton. Kaki Pratama Arhan pun ada di atas bangku penonton di bawahnya. Secara peraturan dan etika di stadion kaki gak boleh naik ke kursi. Tulis Garuda Revolutin Football. Kelakuan minus Pratama Arhan itu pun dibandingkan dengan pemain top Eropa. Jarang kita temui pemain-pemain top Eropa yang menangkat kaki di kursi karena memang tidak elok juga. Ini juga pelajaran buat Arhan. Netizen pun membanjiri komentar akun itu. Ada yang setuju dan ada juga yang protes postingan akun itu karena terlalu jauh campuri urusan orang lain. Edukasi buat lu juga endan, kalau mau negur langsung DM, fitur DM tersedia lo endan. Gewe rasa bakal dinotice kok endan, kalau upup gini malah mengandung hujatan, katanya kemarin disuruh fokus pildun, kalau up gini malah YG ngelihat jadi terdoktrin fokus ke situ padahal harusnya fokus ke pildun, tulis salah seorang netizen. Sebelumnya, bek sayap timnas Indonesia, Pratama Arhan, tak ingin ketinggalan menyaksikan langsung aksi Garuda Muda di Korea Selatan.
Suami Aziza Salsha ini terlihat antusias mendukung timnas Indonesia U20 yang tengah berlaga di Seoul Air On Ice Cup 2024. Dengan semangat tinggi, Arhan hadir di Stadion Mokdong pada Rabu, 28 Agustus 2024, untuk menyaksikan pertandingan melawan Argentina U20. Sebagai pemain yang berkarier di negeri ginseng bersama Suwon FC sejak awal tahun ini, Arhan tentu memiliki kedekatan dengan lingkungan sepak bola Korea Selatan. Meski belum banyak mendapat kesempatan bermain di klubnya, kehadirannya di stadion memberikan dukungan moral yang luar biasa bagi rekan-rekannya di timnas Indonesia. Kemenangan dramatis 2-1 atas Argentina U20 menjadi bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia tengah mengalami perkembangan yang sangat pesat.